Ku menemukan dirimu. Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 064. Biar Alia yang cerita, ujar Bu Rahmah. Fahri melirik ke arah istrinya dengan serius, namun mulut Alia tak kunjung terbuka. Tatapan Fahri semakin menandakan ia ingin dilibatkan. Akhirnya Alia menyerah, padahal ia tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan suaminya tahu, karena pasti Fahri akan marah besar. Bu Siti yang sudah menyebarkan video itu Mas, kata Alia. Sesaat suasana hening, Fahri terpaku di tempat, ekspresi wajahnya seperti tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang yang selama ini menjadi panutan tapi melakukan hal yang merugikan orang lain? Aku nggak bisa diam aja Alia, Bu Siti sudah keterlaluan. Kalau perlu kita lapor polisi, tukas Fahri. Ia hendak berdiri namun Alia segera menahan suaminya dan menggelengkan kepala, seolah mengatakan, tidak. Mas aku mohon sama kamu, tenang dulu ya. Tenang. Gimana aku bisa tenang Alia, saat kamu dipermalukan seperti itu? Suami mana yang bisa diam saat mengetahui istrinya dipermalukan ketika ia sudah hijrah, kata Fahri. Wajahnya tampak menahan marah, sampai Isa dalam gendongannya tidak bisa berkutik banyak. Mungkin bocah itu bisa merasakan bara api yang siap meledak dalam diri sang ayah. 2. Malam sudah larut. Udara terasa sunyi, tapi tidak dengan hati Ryan yang penuh gejolak. Ia duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong menatap layar televisi yang bahkan tidak benar-benar ditontonnya. Lampu temaram membuat sorot wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. Napasnya berat. Suara jarum jam di dinding seolah berdetak makin nyaring, menghitung waktu yang terasa semakin sesak. Pintu depan terbuka perlahan. Najwa masuk dengan langkah pelan, seperti seseorang yang baru pulang dari medan perang. Wajahnya lelah, tubuhnya letih, tapi hatinya lebih kacau. Ketika matanya menangkap sosok suaminya yang masih terjaga di ruang tamu, ia mempercepat langkah, mencoba menyambut dan memperbaiki suasana. Assalamualaikum, ucap Najwa lirih. Ryan tidak menjawab. Hanya kepalanya yang sedikit bergerak, sekilas. Najwa berjongkok di samping Ryan, tangannya meraih tangan suaminya untuk dicium, namun tak. Ryan menarik tangannya cepat, seolah enggan disentuh oleh wanita yang kini membuatnya setengah kecewa. Gerakannya tegas dan dingin, seperti pernyataan bahwa ia sedang tak ingin disentuh, apalagi dihibur. Najwa terdiam. Ia tahu benar arti gerakan itu. Ryan marah. Sangat marah. Aku juga nggak ngangka, Mas. Najwa memulai dengan suara bergetar, menahan rasa perih karena ditolak secara fisik dan emosional. Ryan menghela napas panjang, menunduk. Nggak ngangka. Atau pura-pura nggak tahu. Najwa berdiri pelan. Aku nggak bohong, Mas. Aku juga kaget waktu tahu ibu sampai kayak gitu. Tapi kamu nggak menghentikan beliau. Kamu diam aja. Bahkan kamu ikut menyalahkan Alia di depan Ustazah Halimah tadi, sahut Ryan, matanya tajam. Itu karena aku kesel. Aku capek semua orang ngomongin dia, seolah aku ini wanita yang jahat. Seru Najwa mulai kehilangan kendali. Aku istrimu, Mas Ryan. Harusnya kamu belain aku, bukan dia. Ryan berdiri, menatap langsung ke mata Najwa. Kamu istri, tapi kamu juga manusia. Kalau kamu punya hati, kamu gak akan senang waktu orang lain jatuh. Apalagi Alia. Dia gak pernah ganggu kamu. Dia bahkan udah pergi dari hidup kita. Tapi kamu dan ibumu malah sibuk mengungkit aib masa lalunya. Kenapa, Mas? Masih ada rasa, iya. Masih peduli sama dia. Najwa membentak. Jangan bawa-bawa perasaan. Ini bukan soal cinta, tapi soal kemanusiaan. Soal harga diri seseorang yang kamu injak seenaknya. Najwa mengepalkan tangannya. Jadi aku ini bukan manusia, gitu. Aku nggak punya harga diri. Kamu punya. Tapi kamu lupa,
Menjaga harga diri kamu bukan berarti kamu boleh merendahkan orang lain, ucap Ryan dengan suara rendah tapi tajam, menusuk jauh ke hati Najwa. Mata Najwa berkaca-kaca. Kamu lebih percaya sama mantan istrimu daripada istrimu sendiri. Ryan menoleh. Aku lebih percaya pada kebenaran, dan sekarang, kenyataan jelas, yang menyebar video itu adalah ibumu. Dan kamu tahu, tapi diam. Aku nggak tahu, Mas. Aku baru tahu hari ini. Najwa bersikeras. Ryan menggeleng. Tapi kamu juga nggak kaget waktu tahu. Kamu malah nimbrung menyalahkan Alia di depan Abi. Seolah-olah kamu memang sudah menyimpan rasa itu dari awal. Najwa menangis. Karena aku takut, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Kamu selalu bandingin aku sama dia. 3. Kamu selalu sebut-sebut dia. Aku nggak pernah bandingin. Tapi kamu yang selalu merasa bersaing. Padahal nggak ada yang nyuruh kamu bersaing, ujar Ryan datar. Najwa terduduk. Jadi apa sekarang? Kamu mau cerai? Ryan menatap ke arah lain, tidak menjawab. Diam yang menggantung di antara mereka membuat malam terasa jauh lebih dingin. Hanya suara detak jam dinding dan isakan lirih Najwa yang terdengar. Aku sudah lelah, Mas. Capek dianggap jahat. Lalu kenapa kamu nggak pilih jalan yang benar dari awal? Ryan berbalik menatapnya. Kenapa kamu harus membiarkan kebencian mengatur hatimu? Najwa tidak menjawab. Ia menangis dalam diam. Suasana rumah malam itu semakin dingin. Bukan karena suhu udara, tetapi karena atmosfer emosi yang menggantung tajam di antara dinding dan langit-langit. Najwa baru saja menutup pintu setelah berdebat panjang dengan Ryan di ruang tamu. Air matanya masih menenggantung di pelupuk mata, namun amarahnya belum mereda. Ryan, duduk di kursi rotan, tak banyak bicara setelah melempar kalimat terakhirnya yang menusuk. Aku menyesal pernah mempercayaimu, Najwa. Kalimat itu bergema di kepala Najwa, menyesakkan dadanya. Ia berbalik hendak masuk ke kamar, namun sebelum langkahnya menapak lebih jauh, suara berat milik Bu Marwah terdengar dari arah dapur, mengiris ketegangan yang belum sempat reda. Apa yang tadi saya dengar, Najwa? Ucap Bu Marwah, muncul dari balik dinding dapur dengan wajah penuh tekanan. Najwa menatap sang mertua dengan napas berat. Itu urusan rumah tangga saya, Umi. Tapi kamu tadi bilang, cerai, kan? Ujar Bu Marwah, mendekat, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tajam menembus hati. Ryan masih duduk di kursi tamu, memijat pelipis. Ia kelelahan. Tapi Bu Marwah belum selesai. Kamu sadar nggak, ucapan cerai itu bukan mainan, Najwa. Kamu istri seorang ustadz. Tapi malah main kata, cerai hanya karena kebenaran terungkap. Najwa mengepalkan tangannya, mencoba tetap tenang. Tapi kata-kata Bu Marwah seperti bara yang menyentuh hatinya. Saya tidak bermain-main, Umi. Tapi saya juga manusia. Saya juga sakit hati. Tidak ada yang berpihak pada saya malam ini. Semuanya seolah memojokkan saya atas kesalahan yang bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab kamu. Bu Marwah tertawa kering, mengejek. Kamu anak dari perempuan yang menyebarkan aib ustazah di pesantren ini. Kamu tahu dampak dari video itu. Kamu pikir kami di pesantren ini hanya duduk manis saat nama pesantren tercoreng. Saya tidak pernah mendukung ibu saya menyebarkan video itu. Najwa meninggikan suara, tidak tahan diperlakukan seolah ia pelaku utama. Saya juga syok ketika tahu. Tapi kenapa Umi dan Mas Ryan malah menyalahkan saya seolah saya pelaku utama? Saya bukan penjahat. Kamu menikmatinya, potong Ryan, dingin. Kamu diam saat Alia dibicarakan orang. Kamu tidak mencegah ibumu. Kamu bahkan sempat menyeringai waktu itu, Najwa. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Najwa memalingkan wajah. Tidak sanggup melawan tatapan Ryan. Bu Marwah kembali bicara, kali ini lebih pelan namun lebih tajam. Dulu saya pikir kamu menantu yang ideal. Lembut, sopan,
seperti perempuan salihah. Tapi ternyata saya tertipu sama bungkusnya saja. Isinya 4 busuk. Najwa merasa pipinya terbakar. Bu Marwah. Ia bergetar, jangan hanya menilai saya dari apa yang ibu lihat sekarang. Saya juga pernah sabar ketika Umi terlalu membanding-bandingkan saya dengan Alia, setelah Mas Ryan dan Alia bercerai. Saya diam ketika Umi lebih sering bertanya soal Alia dan Isa daripada tentang saya. Saya bertahan selama ini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya ingin berbakti. Tapi ternyata, penilaian Umi selalu sepihak. Karena kamu nggak pernah jujur. Bentak Bu Marwah. Saya jujur. Teriak Najwa balik. Tapi saya nggak bisa selalu menyenangkan hati Umi. Saya bukan Alia. Dan saya bukan ibu saya. Jangan samakan saya. Suasana hening sejenak. Napas berat terdengar dari ketiganya. Ryan menatap dua perempuan yang saling melontarkan bara api. Wajahnya letih namun tak berusaha menghentikan. Bu Marwah menyandarkan diri ke dinding. Kamu tahu nggak, Najwa? Dari awal saya ragu menerima kamu. Tapi karena kamu terlihat baik, saya pikir kamu bisa menyembuhkan hati Ryan. Tapi ternyata, kamu justru menambah luka. Najwa menahan air matanya agar tidak jatuh. Tapi akhirnya ia menyerah. Kalau memang saya selama ini cuma beban, kenapa nggak dari dulu saja Umi tolak saya? Kenapa harus diterima dulu, dibanggakan, lalu dijatuhkan sekarang? Saya bukan boneka. Saya juga punya harga diri. Ryan berdiri dari kursi, mendekat dengan wajah dingin. Dan kamu pikir harga dirimu lebih penting dari kehormatan pesantren ini, Najwa? Najwa membalikkan badan, melawan tatapan suaminya. Saya tidak pernah meminta dihormati. Tapi saya juga tidak sudi kalau terus-terusan disalahkan. Kalau kalian semua merasa saya hanya sumber masalah, ya sudah. Saya akan pergi. Kamu mau pergi kemana, Hah? Ryan bertanya dengan nada serius. Ke rumah ibu aku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Tidak. Aku tidak mengizinkan kamu pergi kemanapun, sahut Ryan. Najwa menatap suaminya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu kekang aku sementara kamu sendiri tidak pernah membela aku? Kenapa? Karena pergi dari rumah bukan jalan keluar. Jangan coba-coba lari dari masalah. Ryan menimpali. Lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin Umar mendengar ibunya menangis setiap malam karena direndahkan oleh keluarga ayahnya sendiri. Bu Marwah melotot. Kamu bilang kami merendahkan kamu. Najwa mengangguk mantap. Secara tidak langsung, ya. Saya dituduh, disudutkan, dianggap pura-pura baik, dan semua karena satu kesalahan yang bahkan saya tidak lakukan. Kalau itu bukan bentuk merendahkan emosional, saya nggak tahu harus menyebutnya apa. Ryan tak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Najwa dalam-dalam, kemudian membuang napas keras. Pikirkan baik-baik Najwa. Rumah tangga ini bukan permainan, kamu dan ibumu yang bersalah tidak perlu playing victim. Najwa tersenyum miris. Justru karena bukan permainan, aku nggak mau terus menjadi pion dalam rumah tangga yang bahkan tidak menghargai keberadaan saya. Cukup Najwa. Kamu tetap di rumah, jangan menguji kesabaranku lagi. Kalimat tegas dan penuh tekanan dari Ryan membuat langkah Najwa yang hendak melangkah pergi jadi 5. Terhenti, suasana kembali menegang, Bu Marwah meninggalkan tempat, memberi ruang bagi Ryan mengatur istrinya sendiri. Aku tidak ingin anak aku melihat ibunya jadi bulan-bulanan dua orang dewasa yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya menghormati seorang istri. Kamu nggak berhak bicara seperti itu. Harusnya kamu merenungi kesalahan kamu, bukannya lebih galak daripada orang lain. Najwa terdiam, ia mengurungkan niat untuk pergi. Isak tangis Umar menggema dari kamar, membuat suasana rumah yang sebelumnya panas karena pertengkaran menjadi semakin kacau. Tangisan bayi berusia 1 tahun itu terdengar parau dan penuh kegelisahan. Ryan, yang masih duduk di ruang tamu dengan rahang mengeras karena amarahnya,
langsung bangkit dari duduknya dan bergegas menuju kamar. "Astagfirullah, Umar." Gumamnya begitu melihat anak itu duduk di tengah kasur dengan mata sembab, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal seolah tadi menangis lama dalam diam. Ryan mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Tangisan Umar seketika pecah, keras dan memilukan. Tangan mungilnya mencengkeram baju Ryan erat-erat, seolah mencari perlindungan dari badai emosi yang terjadi di sekelilingnya. Sudah, Umar. Abi di sini sayang. Abi nggak akan ninggalin kamu." Suara Ryan melembut, berbeda jauh dari suara tegasnya saat beradu kata dengan Najwa dan Bu Marwah. Tangannya membelai pelan punggung anak itu, sementara tubuhnya duduk di ujung kasur. Umar masih sesenggukan, matanya menatap Ryan seakan bertanya, ada apa di dunia yang tiba-tiba penuh suara marah dan tangisan. Ryan menarik napas dalam-dalam, kepalanya menunduk, mengelus pelipis anak itu dengan jemarinya. "Maaf ya, Nak. Maaf, kamu harus dengar semuanya. Kamu harus lihat Abi dan Umi seperti itu. Abi juga bingung harus gimana." Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Najwa berdiri diam, matanya menyaksikan Ryan memeluk Umar dengan hati yang tenang, bertolak belakang dengan caranya sendiri mengekspresikan kegelisahan. Tatapannya jatuh pada anak mereka, Umar yang tumbuh tanpa tahu apa-apa, tapi kini harus melihat rumahnya penuh dengan keretakan. Najwa ingin masuk, ingin ikut memeluk. Tapi ia tahu, kehadirannya sekarang hanya akan membuat luka semakin terbuka. Ryan menatap ke arah pintu, dan tatapan mereka bertemu. Tapi tak ada senyum, tak ada sambutan. Yang ada hanya dingin yang tak bisa disembuhkan oleh kata maaf. Umar butuh ketenangan. "Bukan suara pertengkaran setiap malam," ucap Ryan, suara rendahnya cukup terdengar dari ambang pintu. Najwa menggigit bibir. Lah tahu Ryan tidak hanya sedang bicara tentang Umar, tapi juga tentang dirinya, tentang mereka. "Kalau kamu mau jadi ibu, tolong mulai pikirkan juga perasaan anakmu, bukan cuma pembelaan untuk ibumu," lanjut Ryan, lalu membalikkan badan, mendudukkan Umar di pangkuannya sambil menyenandungkan sholawat lirih ke telinga anak itu. Tangisan Umar mulai mereda. Matanya mulai mengantuk. Pelukan Ryan membuat tubuh kecil itu tenang, dan kepalanya perlahan bersandar di bahu ayahnya. "Tidur nyenyak ya sayang. Abi ingin Umar jadi anak yang baik dan pengertian. Jangan ambil sisi negatif yang Umar dengar dari rumah ini." 6. Tangis lain, yang tak terdengar, justru jatuh di pipi Najwa di luar pintu. Ia merasa semua yang ia bangun sedang runtuh satu persatu. "Kenapa sih semuanya jadi runyam begini? Pasti sekarang Alia senang melihat aku menderita dan semua orang berpihak sama dia," batin Najwa seraya meremas gamis yang ia gunakan. Setelah menidurkan Umar, Ryan kembali keluar kamar. "Jangan melamun untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pikirkan saja urusan kamu sendiri. Suami dan ustadz macam apa kamu Mas, lebih peduli pada kesengsaraan mantan istri dibandingkan menenangkan istri sah kamu sendiri," tukas Najwa menatap ke arah Ryan dengan sorot mata kecewa. Malam itu tak lagi penuh amarah, tapi juga penuh kesadaran, bahwa luka yang mereka buat, juga akan dirasakan Umar, buah hati yang belum bisa bicara, namun sudah harus merasakan pedihnya perpecahan kedua orang tua yang sudah berjanji menjaganya seumur hidup. 7. Pagi itu udara masih sejuk ketika seluruh keluarga besar yang terlibat dalam pertengkaran kemarin dikumpulkan oleh Pak Asmi. Lingkungan yang biasanya tenang dan dipenuhi suara anak-anak santri yang mengaji, kini berubah menjadi tempat pertemuan yang syarat emosi dan harapan akan penyelesaian. Di ruang tengah rumah itu, kursi-kursi telah ditata rapi. Pak Asmi duduk di kursi utama, mengenakan jubah putih dan peci hitam, wajahnya tenang tapi tegas. Di sisi kanan duduk Bu Marwah, di sebelahnya Ryan dan Najwa yang duduk agak berjauhan. Sementara di sisi kiri, Alia hadir dengan gamis sederhana, bersanding dengan Fahri yang sejak awal menunjukkan ketegasan lewat sikap diamnya. Di ujung deret, duduk pula Bu Siti, wajahnya menunduk,
matanya tampak sembab karena semalaman tak bisa tidur. "Bismillahirrahmanirrahim," buka Pak Azmi dengan suara tenang. "Hari ini, saya ingin kita semua duduk sebagai keluarga. Bukan sebagai orang yang saling menyerang, bukan sebagai pihak yang ingin saling menghakimi. Tapi sebagai keluarga yang ingin saling mendengar." Semua mata tertuju pada beliau. "Alia," lanjut Pak Azmi menatap lembut ke arah menantu yang pernah menjadi bagian hidup Ryan, "meski kamu bukan lagi istri anak saya, tapi kamu tetap anak saya. Kamu yang membesarkan Isa dengan baik, kamu yang masih menjaga akhlak dan batas meski telah banyak yang kamu lewati. Kamu keluarga kami. Dan kamu berhak bicara." Alia mengangguk pelan. Ila menarik napas dan mulai bicara, suaranya tenang namun tegas. "Saya tidak datang untuk memperpanjang masalah. Tapi saya datang untuk mendengarkan dan diberi kesempatan bicara. Saya tahu Bu Siti sempat terlibat dalam hal yang cukup menyakitkan bagi saya, baik sebagai ibu maupun istri. Tapi, saya bukan orang yang ingin membalas dengan cara yang sama." La menatap Bu Siti, yang kini mulai menggigit bibir bawahnya menahan haru. "Saya tahu beliau menyesal. Saya tidak ingin menjadi hakim di sini. Tapi saya juga tidak bisa menjamin saya tidak akan melawan, jika saya atau anak saya disakiti lagi. Jadi, saya memberi kesempatan. Kesempatan terakhir." Suasana hening. Lalu terdengar suara tertahan dari sisi ujung. "Maafkan saya, Alia. Saya benar-benar hilaf. Saya terlalu mencintai anak saya takut Najwa tidak mendapatkan haknya. Saya buta karena rasa takut itu," ucap Bu Siti lirih, air matanya mengalir. Fahri yang sedari tadi menatap Bu Siti itu dengan ekspresi keras, akhirnya buka suara. "Saya terima permintaan maaf itu karena istri saya memintanya. Tapi satu hal yang harus ibu tahu. Kalau sampai terjadi lagi, saya yang akan melaporkan ibu ke polisi." Tanpa pikir dua kali. Nada suaranya tegas, membuat Najwa di sampingnya langsung menoleh dengan sorot tak suka. "Fahri, kamu bicara ke ibuku seperti dia penjahat saja," ucap Najwa dengan nada tersinggung. Fahri hanya menatap dingin. "Kalau tak mau disebut penjahat, jangan sakiti orang lain. Termasuk istri saya." Najwa ingin membalas, tapi suara lembut Bu Marwah mendahului. "Najwa, kadang kita harus tahu batas. Ibumu sudah cukup membuat masalah, tak perlu kamu ikut menambah. Lagi pula, selama ini siapa yang menyakiti kamu? Kamu itu terlalu suka mencari perhatian. Bukannya menjaga martabat sebagai istri Ustadz." Najwa melirik tajam ke arah mertuanya, namun diam. Ia tahu tak akan menang melawan logika Bu Marwah kali ini. Terlalu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Dan tak ada yang membelanya saat ini. Pak Azmi menarik napas dalam. "Saya tidak ingin rumah ini dipenuhi dengan dendam. Saya tidak ingin. 8. Keluarga ini bubar karena ego dan gengsi. Ingat, semuanya diawasi oleh Allah. Apakah kita mau diingat sebagai orang-orang yang menghancurkan karena emosi sesaat? Atau menjadi orang yang mampu menahan marah, dan memilih memaafkan karena cinta?" Semua menunduk. Bahkan Fahri pun menghela napas pelan, merangkul bahu Alia sebagai bentuk ketegasan sekaligus ketenangan. Pak Azmi menutup pertemuan dengan doa, lalu berkata, "Saya harap ini pertemuan terakhir untuk masalah seperti ini. Kita bukan keluarga sempurna. Tapi semoga kita cukup beriman untuk tidak saling melukai lagi." Hari itu, semua orang meninggalkan rumah dinas dalam diam. Tapi di dalam hati masing-masing, ada janji tak terucap untuk memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Mobil Ryan berhenti perlahan di depan gerbang rumah sederhana yang selama ini dihuni oleh Bu Siti. Senja hampir berganti malam, langit mulai menggelap, seakan ikut menyerap semua kepenatan yang telah menumpuk dalam dada keluarga itu seharian. Ryan mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang. Di bangku tengah, Bu Siti duduk dalam diam, wajahnya pucat pasi sejak mereka meninggalkan rumah dinas pesantren.
Najwa menggenggam tangan ibunya dengan cemas, tapi tak mendapat respon berarti. Bu, ayo masuk. Udara mulai dingin, bujuk Najwa lembut. Bu Siti hanya mengangguk kecil. Tatapannya kosong menatap pagar rumah. Jemari tangannya yang mulai keriput menggenggam tas kecil lusuh yang tadi ia bawa dari rumah dinas. Gerakannya pelan, seperti orang yang berjalan di ambang batas kekuatan. Ryan turun lebih dulu, membuka pintu belakang untuk mertuanya. Ayo, Bu. Saya bantu. Bu Siti mengangguk, tapi tubuhnya masih terasa berat. Ia mencoba berdiri, tapi baru beberapa langkah keluar mobil, tubuh ringkih itu mendadak limbung. Pandangannya berkunang, lalu lututnya goyah. Bu! Jerit Najwa yang langsung berlari keluar dari sisi lain mobil. Ryan sigap menangkap tubuh Bu Siti yang terhuyung dan nyaris jatuh menghantam aspal. Tubuh wanita tua itu terasa dingin, keringat membasahi pelipis dan lehernya. Ibu! Najwa langsung bersimpuh, memegangi tangan ibunya. Ibu kenapa? Bu! Sadar, Bu! Bu Siti mengerjap-ngerjapkan mata. Bibirnya bergetar. Najwa! Ibu nggak apa-apa. Ibu cuma pusing sedikit. Mas Ryan, kita ke rumah sakit. Sekarang. Najwa memaksa, nadanya panik. Tanpa banyak tanya, Ryan segera mengangkat tubuh mertuanya ke pelukannya dan membaringkannya perlahan di kursi belakang mobil. Najwa ikut masuk, memangku kepala sang ibu dengan penuh kecemasan. Ibu sabar ya, kita ke rumah sakit. Nanti diperiksa dokter, insya Allah nggak apa-apa, bisik Najwa menenangkan, meski suaranya sendiri gemetar. Ryan menyalakan mesin dan segera melaju, menembus lalu lintas sore yang mulai padat. Sesekali ia melihat ke spion tengah, menyaksikan Najwa memegangi tangan ibunya yang mulai dingin. Detak waktu serasa melambat. Setiap detik seperti menambah ketegangan dalam dada mereka. Di ruang IGD rumah sakit daerah, tubuh Bu Siti langsung ditangani tim medis. Najwa terus berdiri di dekat ranjang darurat, sementara Ryan menunggu di luar, berusaha menghubungi dokter kenalan mereka. Sekitar 15 menit kemudian, seorang perawat keluar. Ibu Najwa, bisa bicara sebentar? 9. Najwa buru-buru menghampiri. Iya, gimana kondisi ibu saya? Tekanan darah beliau sangat rendah. Kami sedang stabilisasi dengan cairan dan oksigen. Sepertinya beliau mengalami kelelahan berat dan stres psikis. Najwa tertegun. Stres? Perawat itu mengangguk. Kami duga begitu. Apalagi usia beliau sudah lanjut. Tekanan mental bisa sangat berdampak pada kondisi fisiknya. Najwa menoleh ke Ryan yang baru bergabung. Mas, ibu kena stres. Ryan menghela napas. Kita tahu ini berat buat beliau, Najwa. Masalah kemarin. Semua itu jelas menguras emosinya. Najwa mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi aku nggak ngangka sampai begini. Mereka duduk di ruang tunggu dalam diam. Suasana malam makin dingin, tapi yang menggelayut di hati mereka jauh lebih membekukan. Ryan memutar otaknya, mencoba menyusun ulang seluruh percakapan dan peristiwa yang terjadi sejak awal konflik ini meletus. Setelah sekitar 1 jam, dokter keluar dari ruang perawatan. Najwa berdiri seketika. Bagaimana, dok? Tanyanya khawatir. Sudah lebih baik. Tekanan darahnya mulai naik. Tapi kami menyarankan beliau rawat inap untuk observasi. Kami juga ingin memeriksa lebih lanjut, apakah ada gangguan jantung atau organ lainnya. Najwa mengangguk cepat. Iya, dok. Rawat inap saja. Kami ikut prosedur. Bu Siti dipindahkan ke ruang perawatan umum. Najwa masuk bersama Ryan, duduk di sisi ranjang sambil memandangi wajah ibunya yang tertidur lemah. Wajahnya masih terlihat pucat, napasnya pun belum stabil. Ibu pasti kepikiran masalah kemarin dengan Alia, gumam Najwa lirih. Ryan menatapnya. Masalahnya bukan cuma kemarin, Najwa. Semua beban ibu kamu simpan sendiri. Masalah dengan kamu, dengan Alia, perasaan bersalah,
mungkin ancaman Fahri juga. Semua numpuk. Najwa mengangguk pelan, air matanya jatuh. Aku nyakitin ibu ya, Mas. Ryan menggenggam tangan istrinya. Semua ini bukan salah satu orang. Tapi sekarang saatnya kita jaga ibu bareng-bareng. 2 jam kemudian, Bu Siti sadar dan membuka matanya pelan. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Najwa. Iya Bu. Aku di sini, jawab Najwa cepat sambil mengelus tangan ibunya. Bu Siti menoleh sedikit ke arah Ryan. Maafkan Ibu. Ryan menoleh, lalu menghampiri perlahan. Saya tidak punya hak untuk tidak memaafkan, Bu, jawabnya pelan. Bu Siti tersenyum tipis, tapi air matanya mengalir. Ibu. Takut semua ini dosa yang akan Ibu bawa sampai mati. Apa yang Ibu lakukan ke Alia? Semua. Ibu sadar itu salah. Najwa menggigit bibir. Ibu jangan pikir yang berat-berat dulu. Fokus sembuh ya. Ibu sudah dihantui rasa bersalah selama ini. Tapi sejak Fahri mengancam akan lapor polisi, Ibu makin takut. Ibu takut di penjara, Najwa. Takut Umar kehilangan neneknya. Ryan menatap tajam. Fahri hanya ingin melindungi istrinya. Tapi kalau ibu sudah menyadari semua ini salah, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. 10. Bu Siti mengangguk lemah. Ibu mau minta maaf langsung ke Alia. Minta dia ampuni ibu. Tapi jangan biarkan Fahri bawa ini ke polisi. Ibu sudah tua. Ibu tidak kuat. Najwa menunduk, mencium tangan ibunya. Tenang, Bu. Aku akan bicara dengan Fahri. Kita semua hanya ingin ini selesai baik-baik. Ryan mengangguk. Saya juga akan bantu bicara. Tapi tolong, mulai sekarang jangan menyimpan semua sendiri. Ibu bisa sakit lagi kalau begini terus. Bu Siti memejamkan mata. Tangannya masih digenggam erat oleh putrinya. Malam itu, Ryan dan Najwa tidak langsung pulang. Mereka bergantian menjaga Bu Siti. Di sela keheningan ruangan, Najwa duduk di kursi sambil menatap ibunya yang terlelap. Ryan duduk di sampingnya. Kamu masih marah sama ibu? Tanya Najwa pelan. Ryan menggeleng. Aku kecewa. Tapi aku juga kasihan, mungkin dia terlalu sayang sama kamu sampai jadi buta. Najwa menghela napas. Aku juga bingung, Mas. Aku ingin jadi anak yang baik. Tapi kadang ibu bikin aku serba salah. Terlalu campur tangan dalam hidupku. Ryan memegang tangan istrinya. Kamu nggak harus jadi sempurna, Najwa. Cukup jadi anak yang tahu batas. Dan sekarang, kamu juga istri. Kamu punya hak buat atur hidup sendiri. Tapi kamu harus ingat satu hal, jangan diam ketika kamu melihat orang yang kamu sayangi melakukan kesalahan. Tegur dan nasihati dengan baik. Najwa menatap Ryan penuh haru. Terima kasih, sudah tetap bantu ibu meski semua yang terjadi. Ryan tersenyum tipis. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah nggak peduli. Tapi kamu istriku. Dan ibumu juga keluargaku. Malam itu, meski tubuh mereka letih, hati keduanya terasa sedikit lebih ringan. Mereka tahu badai belum sepenuhnya reda, tapi setidaknya hari ini, mereka memilih berdamai. Dan itu adalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Sementara di belahan bumi lain, malam turun perlahan, menenangkan segala ketegangan yang terjadi di siang harinya. Rumah sederhana Alia dan Fahri yang berada di pinggiran kota itu tampak sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali hembusan angin yang menggerakkan dedaunan. Lampu taman kecil menyala temaram, menciptakan suasana hangat dan damai. Isa telah tertidur pulas di kamar, setelah lelah bermain dan tertawa bersama Alia sore tadi. Kini, rumah itu terasa benar-benar hening. Alia duduk sendiri di kursi taman depan rumah mereka. Tubuhnya diselimuti selimut tipis, dan matanya menerawang ke langit malam yang bertabur bintang. Ia mencoba menenangkan pikirannya setelah hari yang berat. Pertemuan keluarga tadi benar-benar menguras emosinya.
Walau tak ada lagi tangisan, namun setiap kalimat yang terucap masih membekas di hatinya. Ia butuh waktu untuk benar-benar mengurai semua simpul emosi itu. Ia tak sadar bahwa sejak beberapa menit lalu, Fahri memperhatikannya dari balik jendela kamar. Suaminya itu berdiri diam, matanya penuh perhatian, seolah sedang membaca pikiran istrinya hanya dengan melihat gerak tubuhnya dari kejauhan. Fahri tahu, belakangan ini Alia terlalu banyak memendam. Ia tahu istrinya kuat, tapi bukan berarti tak rapuh. Dan malam ini, Fahri ingin menjadi tempat Alia bisa bersandar tanpa harus merasa harus menjadi kuat. 11. Perlahan, Fahri keluar dari rumah dengan langkah pelan, membawa sesuatu di tangannya. Sebuah buket bunga mawar merah segar, baru dibeli diam-diam dari kios bunga dekat masjid selepas Isya. Ia tak ingin Alia tahu. Ia hanya ingin memberikan kejutan kecil, yang ia harap bisa membuat istrinya tersenyum seperti dulu. Alia menoleh saat mendengar suara langkah, namun belum sempat ia bicara, Fahri sudah berdiri di depannya. Tanpa kata-kata, Fahri berlutut di hadapan Alia dan menyodorkan buket itu sambil tersenyum hangat. Untuk kamu, yang sudah terlalu sering terluka, tapi masih bisa bertahan dan tetap indah, bisiknya lembut. Alia membeku sejenak, tak menyangka Fahri akan melakukan hal semanis itu malam ini. Mata perempuan itu langsung berkaca-kaca. Ia terima buket bunga itu dengan gemetar. Mas, ini kenapa? Karena aku ingin kamu tahu, kamu pantas untuk disayangi setiap malam, bukan hanya saat kamu kuat, tapi juga saat kamu rapuh. Fahri berdiri kembali, dan sebelum Alia sempat berkata apapun lagi, ia menunduk dan mencium bibir istrinya dengan lembut. Ciuman yang tidak terburu-buru, tidak dipenuhi nafsu, tapi syarat dengan kasih sayang dan pengertian. Ciuman yang membuat Alia merasa aman. Ketika mereka berpisah, Fahri duduk di samping Alia. Ia memeluk bahu istrinya, membiarkan kepala Alia bersandar di dadanya. Aku tahu kamu kuat, Alia. Tapi aku juga tahu kamu capek. Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau, aku di sini. Dan aku akan dengar. Malam ini kita nggak usah mikir apa-apa, ya. Cuma jadi dua orang yang saling sayang. Alia mengangguk kecil. Aku capek, Mas. Tapi capekku tuh bukan karena kamu. Justru, kamu satu-satunya hal yang bikin aku mau terus jalan. Tapi kadang aku takut kamu juga lelah menghadapi semua ini. Fahri mengeratkan pelukannya. Aku nggak pernah anggap kamu beban, sayang. Aku justru bersyukur karena Allah ngasih aku kamu. Kamu yang sabar, kamu yang tetap jadi ibu yang baik buat Isa meskipun kamu sendiri tidak sedang baik-baik saja. Aku yang harusnya lebih banyak minta maaf karena kadang aku terlalu dingin. Kamu nggak dingin. Kamu cuma terlalu jaga semuanya tetap tenang. Tapi aku peka, Mas. Aku tahu kamu juga capek, kamu juga sedih. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati angin malam yang mengusap lembut wajah mereka. Dari dalam rumah, suara detik jam terdengar samar, menambah kesan bahwa malam ini benar-benar milik mereka berdua. Fahri menarik napas dalam. Aku pengen besok, kita keluar kota bentar. Nggak jauh-jauh. Cuma ke tempat yang adem. Biar kamu bisa istirahat. Nggak usah mikir siapa-siapa. Cuma kita bertiga. Gimana? Alia tersenyum, untuk pertama kalinya malam itu. Boleh banget. Isa pasti seneng. Aku juga. Pengen deket-deket aja sama kamu dan dia. Nanti kita bawa bekal. Aku yang masak. Kamu masak. Tumben. Fahri tertawa kecil. Ya, aku belajarlah. Nggak mau terus-terusan kamu yang masakin. Sekali-kali aku yang manjain kamu. Alia menyentuh pipi Fahri dan mengecupnya. Terima kasih udah tetap di sini. Fahri membalas kecupan itu dengan pelukan lebih erat. Mereka duduk berdua sampai larut, membicarakan hal-hal ringan, tertawa kecil, bahkan sempat bernyanyi pelan lagu yang biasa mereka nyanyikan saat masih pacaran dulu. Malam itu,
seolah dunia melupakan masalah mereka untuk sementara. Saat angin mulai lebih dingin, Fahri menggandeng tangan Alia masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum mereka masuk, Fahri menoleh dan berkata, "Terima kasih udah jadi rumah buat aku dan Isa. Aku janji, akan jadi atap yang selalu melindungi kalian." 12. Alia menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidur dengan senyum di wajahnya. Rumah mereka kecil. Masalah mereka tidak habis. Tapi malam itu, cinta mereka cukup untuk menyelimuti semua luka yang ada. 13. Pagi itu, udara pondok pesantren kembali diselimuti ketenangan. Embun masih betah menggantung di dedaunan, menari di antara sinar matahari yang malu-malu muncul dari balik awan. Langit biru belum sempurna terang, namun suasana pesantren sudah menggeliat oleh aktivitas para santri dan guru. Di rumahnya, Alia sudah selesai menyiapkan sarapan untuk Fahri dan Isa. Anak kecil mereka masih asyik bermain dengan balok-balok warna-warni, sementara Fahri sibuk mengatur jadwal kegiatan di kampus. "Aku berangkat dulu ya, Mas," ujar Alia, membenarkan kerudungnya di depan cermin dekat pintu. Fahri tersenyum, menghampiri lalu menciumnya lembut di dahi. "Semoga harimu menyenangkan, sayang." Alia membalas senyuman itu. "Amin." Setelah pamit dan mencium Isa yang mulai ngoceh dengan kata-kata tak jelas, Alia berangkat. Tak lama, wanita cantik itu sampai di pesantren dan langsung melangkah ringan menuju ruang kelas di gedung utama pondok. Kehadiran Alia di antara para santri putri sudah menjadi semacam penyemangat tersendiri. Sosoknya yang dikenal bukan hanya karena wajah cantik dan prestasinya, tapi juga karena sifat lembut dan ketegasannya dalam membimbing. Santriwati-santriwati yang sudah berkumpul di kelas 3A langsung menyambut dengan semangat. "Assalamualaikum Ustazah Alia." "Waalaikumsalam, semangat sekali kalian pagi ini," ucap Alia hangat. Senyumnya membuat beberapa santri malu-malu menunduk. "Ustazah hari ini makin cantik," celetuk salah satu santri, disambut tawa riang kelas. Alia mengangguk lucu, "Awas, nanti saya kasih PR 10 halaman karena terlalu banyak memuji." Suasana hangat itu berlangsung sepanjang beberapa menit pertama. Pelajaran tentang akhlak perempuan dalam Islam berlangsung dengan dialog dan diskusi. Alia memberi contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, mengaitkannya dengan dunia remaja, sehingga para santri mudah paham. Sampai pada satu momen, ketika Alia tengah menjelaskan tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, seorang santriwati bernama lain anak yatim yang cerdas dan paling aktif di kelas mengangkat tangan. "Ustazah, saya ingin bertanya. Atau lebih tepatnya, berbagi. Saya sering berpikir, saya ingin menjadi seperti Ustazah Alia. Sosok perempuan yang menginspirasi. Bahkan, maaf kalau saya lancang, saya lebih termotivasi melihat Ustazah Alia dibanding ustazah-ustazah lain." Beberapa santri berseru kecil. Tapi lain tetap melanjutkan dengan tulus. "Bukan karena saya menjelekkan yang lain. Tapi, saya pernah punya pengalaman tidak enak dengan Ustazah Najwa. Waktu itu beliau tidak mendengarkan cerita saya saat saya sedang sangat sedih. Dan mungkin itu membuat saya jadi trauma. Maaf kalau ini tak sopan, saya hanya jujur." Alia belum sempat menjawab ketika tiba-tiba dari luar pintu, suara langkah kaki terhenti. Pintu terbuka dan di ambangnya berdiri seseorang yang familiar Najwa. Wajah Najwa pucat, lelah, dan jelas terganggu oleh ucapan lain yang didengarnya dari luar. "Kamu." Suara Najwa langsung tinggi. "Kamu bicara apa barusan? Apa pantas seorang santri membandingkan guru seperti itu?" Seluruh kelas hening. Lain terperangah, bingung harus menjawab atau tidak. Alia bangkit dari kursinya, melangkah mendekat ke arah Najwa. 14. "Najwan tenang, ini hanya diskusi biasa." "Diskusi?" potong Najwa tajam. "Apa kamu tidak ajarkan kepada mereka untuk menghormati guru? Anak ini sedang menjelekkan saya di depan kelas dan kamu diam saja."
Lain menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Teman-temannya yang lain hanya bisa menatap bergantian antara Alia dan Najwa. Tegang. Suasana berubah drastis. Maaf, Najwa. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud tapi kamu melakukannya. Bentak Najwa. Kamu ini. Dasar anak kecil tak tahu sopan. Tangis Lain pecah. Tubuhnya gemetar, wajahnya merah menahan malu dan rasa bersalah. Beberapa santri lain berusaha menenangkannya. Alia langsung berdiri di antara Najwa dan santriwatinya. Najwa, tolong kendalikan dirimu. Ini tidak pantas. Kamu membentak anak didik kita di depan umum hanya karena perasaanmu tersinggung, ucap Alia tegas. Najwa mendelik. Oh, sekarang kamu belain santri yang menghina aku. Tidak ada yang menghina siapapun di sini. Lain sedang mengungkapkan perasaannya. Kalau kamu merasa tersinggung, bicarakan dengan bijak. Bukan seperti ini, suara Alia tetap tenang tapi penuh wibawa. Jangan ajari aku, Alia. Kamu pikir kamu siapa? Alia menarik napas dalam, lalu menatap semua santri yang mulai terlihat panik. Aku hanya mengingatkan, jawab Alia mantap. Sebagai sesama guru, kita harus menjadi teladan. Dan membentak anak dengan emosi seperti ini. Bukan teladan. Najwa terdiam sejenak. Wajahnya tampak semakin merah, antara marah dan malu. Namun ia memilih membalikkan badan dan keluar dari ruangan begitu saja, membanting pintu kelas hingga terdengar keras menggema di lorong. Alia segera kembali ke tengah kelas, lalu menghampiri Lain yang masih menangis. Tidak apa-apa. Kamu nggak salah. Jangan takut, ujarnya pelan sambil mengusap pundak santriwati itu. Maaf, Bu Ustazah. Saya nggak bermaksud menyinggung siapapun. Saya tahu, Lain. Yang kamu katakan bukan untuk menjatuhkan siapapun. Justru kamu jujur, dan itu tidak salah. Santri lain ikut menghampiri, memberikan pelukan. Alia berdiri sejenak, memandang ke arah pintu kelas yang masih bergetar setelah ditutup keras. Di luar kelas, Najwa berjalan cepat menuju asrama guru, hatinya berkecamuk, amarah, rasa malu, rasa bersalah, semuanya bercampur menjadi satu. Bukan hanya karena perkataan Lain. Tapi karena selama ini ia sendiri merasa tak dihargai, terluka oleh banyak hal. Dan kini, ditampar kenyataan bahwa santri tak lagi memandangnya sebagai panutan. Suasana kantor Ustazah Halimah di gedung Putri Pondok Pesantren terasa tenang seperti biasa. Tirai jendela digulung setengah, membiarkan cahaya matahari pagi menerobos masuk, menimpa meja kayu yang rapi dengan tumpukan laporan bulanan para santriwati. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Ketukan di pintu 3 kali mengantar seorang guru perempuan masuk tergesa. Ustazah Halimah yang sedang membaca laporan kegiatan bulanan mendongak pelan, melihat ekspresi gelisah sang guru. Maaf mengganggu, Ustazah. Ada laporan yang harus saya sampaikan. Tadi pagi terjadi insiden di kelas Alia, kata sang guru setengah berbisik. Ustazah Halimah meletakkan bolpennya. Insiden. 15. Iya, Najwa. Ustazah Najwa memarahi salah satu santriwati di kelas hingga menangis. Katanya karena santri itu membandingkan beliau dengan Ustazah Alia, ucapnya hati-hati. Wajah Ustazah Halimah tak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk pelan. Panggil Ustazah Najwa. Sekarang. 10 menit kemudian, Najwa berdiri di hadapan meja besar Ustazah Halimah. Penampilannya tetap rapi seperti biasa, jilbab panjang jatuh sempurna di bahu. Namun wajahnya menyiratkan kekesalan yang belum benar. Benar mereda. Silakan duduk, Ustazah Najwa, ucap Ustazah Halimah dengan nada tenang namun tegas. Najwa duduk, menyilangkan tangan di pangkuan. Saya mendengar ada insiden di kelas pagi ini. Kamu memarahi seorang santriwati hingga menangis. Apa benar begitu? Najwa menatap ke depan. Saya hanya menegur santri yang tidak tahu etika, Ustazah. Dia membandingkan saya dengan Ustazah Alia, di depan umum.
Saya rasa itu tidak sopan. Ustazah Halimah menengangguk pelan. Saya paham perasaanmu. Tapi saya juga harus menyampaikan bahwa caramu menghadapi santri tersebut sangat tidak tepat. Dengan segala hormat, Ustazah, Najwa mulai meninggi, saya hanya manusia biasa. Saya punya perasaan. Dan saya tidak suka jika direndahkan, apalagi dibandingkan dengan perempuan seperti Alia yang, ia berhenti, menahan lidahnya. Ustazah Halimah menaikkan alis. Perempuan seperti Alia. Najwa terdiam sejenak. Najwa, suara Ustazah Halimah kini lebih dalam, kamu adalah seorang ustazah di pondok ini. Kamu mengajarkan akhlak kepada para santri. Tapi bagaimana kamu bisa menasihati mereka jika kamu sendiri kehilangan kendali dan memarahi mereka di depan kelas hanya karena hatimu terusik? Najwa menggertakkan gigi pelan. Saya hanya tidak terima dipermalukan. Lalu kamu memilih mempermalukan balik seorang santri yang belum tentu paham apa yang ia katakan. Kenapa tidak Ustazah Alia saja yang menegur mereka? Dia ada di kelas. Tapi dia diam saja, tidak membela saya. Seolah dia senang dibanding-bandingkan, ujar Najwa, matanya mulai memerah karena emosi. Ustazah Halimah menatap Najwa lekat-lekat, lalu berkata pelan, Najwa, masalah terbesar manusia bukan pada apa yang dikatakan orang padanya, tapi pada bagaimana ia bereaksi terhadapnya. Kamu tahu itu. Kamu juga tahu bagaimana akhlak Rasulullah ketika dihina. Tapi hari ini, kamu tidak mencerminkan itu. Najwa terdiam, genggaman tangannya mengencang di pangkuan. Saya tahu kamu adalah menantu dari pimpinan besar pesantren ini, tapi jangan pernah berpikir itu menjadikanmu istimewa dalam hal benar dan salah. Di sini, siapapun yang bersalah harus diingatkan, siapapun. Dia. Kalimat itu menghantam Najwa seperti palu. La merasa tidak bersalah, tapi mengapa semua orang seolah menyalahkannya? Ia hanya ingin dihormati, ingin dimengerti. Ia lelah dipandang buruk sejak kasus ibunya. Ia lelah dibandingkan. Ustazah. Suara Najwa mulai gemetar. Saya tidak bermaksud menyakiti santriwati itu. Saya hanya terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Semua orang seolah memusuhi saya. Bahkan suami saya sendiri. Ustazah Halimah memandang dengan mata teduh. Saya mengerti, Najwa. Tapi tekanan hidup bukan pembenaran untuk mencederai orang lain, apalagi mereka yang jauh lebih muda dan belum mengerti apa-apa. Kalau kamu merasa lelah, datanglah padaku. Tapi jangan menumpahkan semuanya pada anak-anak yang kita. 16. Didik. Najwa tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu. Kamu akan meminta maaf pada santriwati itu secara langsung, hari ini juga, kata Ustazah Halimah, dan kamu akan duduk bersama Ustazah Alia untuk membicarakan ini secara dewasa. Najwa menelan ludahnya. Berat sekali. Tapi, ujarnya pelan, apakah saya tidak bisa dibela sedikit saja? Semua orang hanya membenarkan Alia. Tidak ada yang mau mengerti saya. Ustazah Halimah tersenyum samar. Kalau kamu ingin dimengerti, belajarlah lebih dulu memahami orang lain. Jangan tunggu orang lain membelamu, Najwa. Buktikan dengan sikapmu bahwa kamu memang pantas dihormati. Perpustakaan pesantren Al-Hikmah selalu menyimpan kedamaian tersendiri bagi Alia. Suasana sunyi, aroma lembaran kitab yang telah usang, serta sinar mentari yang menembus jendela besar di sisi barat, membuat tempat itu menjadi pelarian sempurna dari hiruk-pikuk masalah rumah tangga, keluarga, hingga konflik internal yang akhir-akhir ini terus menerpa dirinya. Di hadapannya, terbuka kitab kuning, Tafsir Al-Misbah, yang tengah ia pelajari untuk materi kelas besok. Tangannya bergerak pelan membolak-balik halaman, sementara bibirnya berkomat-kamit membaca pelan. Namun keheningan itu tiba-tiba tercerai-berai oleh suara langkah yang cepat dan berat. Suara hak sepatu wanita. Alia mendongak, dan tidak terkejut ketika melihat sosok Najwa berdiri di depan mejanya, dengan napas agak tersengal seperti baru saja menahan emosi yang dalam. Sendirian, ya. Suara Najwa datar,
tapi tajam. Alia menutup kitabnya pelan, menjaga kesopanannya meski jelas nada suara lawan bicaranya bukan nada bersahabat. Ada yang bisa dibantu, Ustazah Najwa. Najwa menatapnya sejenak, sebelum menarik kursi di seberangnya dan duduk kasar. Jadi kamu puas sekarang? Alia mengernyitkan alis. Maksudmu? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pasti yang melapor ke Ustazah Halimah soal kejadian di kelas tadi pagi. Alia menggeleng pelan, sedikit menahan napas. Aku nggak pernah bilang apa-apa pada siapapun. Bahkan setelah kejadian itu, aku langsung ke ruang guru dan lanjut ke sini. Najwa mendengus. Kamu nggak usah sok suci, Alia. Kamu pintar bersandiwara. Tampil manis, tapi menusuk diam-diam. Alia menatap tajam wanita di depannya. Tuduhanmu berat, Najwa. Aku lebih memilih menyelesaikan sesuatu secara langsung ketimbang jadi pengadu. Lagi pula, kalau kamu ditegur oleh Ustazah Halimah, itu artinya sudah banyak saksi yang tahu. Kamu memarahi santri secara tidak patut itu kesalahan yang jelas, bukan? Najwa menggertakkan gigi. Semua ini karena kamu. Karena kamu, hidupku jadi berantakan. Ibuku masuk rumah sakit karena kamu. Mas Ryan malah makin menjauh dariku, seolah aku ini yang selalu salah. Dan sekarang aku harus malu ditegur di depan guru-guru lain. Semua ini berawal dari kamu. Alia mendongak penuh ketegasan. Suaranya rendah tapi sangat terkontrol. Jangan lempar kesalahanmu sendiri padaku, Najwa, katanya dingin. Aku nggak pernah memintamu untuk mencaci santri, atau menciptakan drama di tengah kelas. Aku juga nggak pernah ikut campur dalam hubunganmu dengan Ustadz Ryan, apalagi dengan ibumu. Justru dari awal, aku diam. Karena aku tahu. Jika aku bicara, aku akan dibilang sok suci. Tapi kalau sekarang kamu datang menyudutkanku, menyalahkanku, aku tidak akan diam. Najwa mengepalkan tangannya, namun tak mampu berkata. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. 17. Alia melanjutkan. Kamu pernah bilang aku cuma wanita pengganggu, bekas istri yang seharusnya minggat dari hidup kalian. Tapi kamu lupa satu hal, aku bukan wanita lemah yang bisa kamu injak-injak sesukamu. Aku tidak menciptakan masalah, kamu yang mengundang mereka datang. Alia. Najwa bangkit, nyaris membanting kursi, namun perpustakaan terlalu sakral untuk ledakan emosi itu. Beberapa santri dan staf yang berada di ujung ruangan menoleh, tapi tak ada yang berani menghampiri. Alia tetap duduk, tenang, tapi matanya menyala. Kalau kamu mau terus hidup dalam dendam dan iri, maka hidupmu tidak akan pernah damai. Kamu ingin disalahkan semua orang, tapi kamu bahkan tidak bisa melihat dirimu sendiri. Najwa berdiri terpaku. Hatinya kalut, kata-kata Alia menyerang logikanya yang sudah runtuh sejak lama. Namun ego yang terlalu besar mengalahkan segalanya. Ia tidak siap mendengar kebenaran yang disampaikan dalam ketegasan. Jangan pikir kamu menang hari ini, Alia. Aku nggak akan biarkan kamu terus mencuri simpati orang-orang, desisnya akhirnya, sebelum berbalik dan melangkah pergi meninggalkan Alia sendiri di meja itu. Alia menatap punggung Najwa yang menjauh. Dalam hatinya, ia tidak merasa menang. Karena ini bukan kompetisi, ini tentang luka yang tidak pernah disembuhkan, dendam yang dibiarkan tumbuh, dan hati yang enggan disembuhkan. Ia hanya berharap. Suatu saat nanti, Najwa bisa melihat siapa musuh sebenarnya yang selama ini ia lawan. Dan itu bukan Alia. Di luar perpustakaan, matahari siang menggantung tinggi di langit pesantren, membakar perlahan tanah yang mulai retak oleh musim kemarau. Najwa berdiri di lorong panjang, dadanya sesak. La menatap jendela perpustakaan dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Bukan karena Alia menyakitinya, tapi karena ia tahu. Alia tidak bersalah. Dan itu, justru lebih menyakitkan. 18. Langkah Najwa terdengar menggema di lorong pesantren putri.
Nafasnya masih naik turun, efek dari perdebatan panjangnya dengan Alia di perpustakaan barusan. Setiap kalimat yang dilontarkan Alia, meskipun terdengar logis, tetap terasa seperti tamparan bagi harga dirinya. Najwa menggenggam tas selempangnya lebih erat, menahan amarah yang belum reda. Saat ia melangkah ke dalam kelas, hawa dingin menyambutnya. Bukan karena pendingin ruangan yang menyala, melainkan tatapan kosong dan kaku dari para santriwati. Biasanya, saat ia memasuki kelas, mereka akan berebut menyapanya, mencium tangannya, bahkan menawarkan makanan ringan dari dapur asrama. Namun kini, mereka hanya duduk kaku di tempat masing-masing. Wajah-wajah muda itu menunduk, seolah sedang menanti hukuman. Najwa menghentikan langkahnya di depan kelas. Matanya menyapu satu persatu wajah muridnya, mencoba memahami perubahan suasana ini. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada sedikit meninggi. Tak ada yang menjawab. Hanya suara gemerisik jilbab yang bergesekan dan detak jarum jam dinding yang terdengar jelas. Kenapa kalian semua diam? Suara Najwa semakin berat. Seorang santriwati yang duduk di bangku paling belakang memberanikan diri mengangkat tangan. Kami takut, Ustazah. Najwa terkejut. Alisnya mengerut. Takut. Pada apa? Pada Ustazah. Jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Jawaban itu seperti palu besar yang menghantam dadanya. Rasa sakit, malu, dan marah bergulung jadi satu. Ia melangkah ke tengah kelas. Kalian semua mengira saya tidak punya alasan menegur lain. Kalian pikir saya senang marah-marah. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya dibanding-bandingkan sebagai seorang guru di hadapan kalian semua. Namun para santriwati tetap diam. Tidak ada yang menyanggah, tidak juga membela. Mereka hanya menatap Najwa dengan ketakutan yang tak bisa ia pahami. Najwa membanting spidol putih ke meja, frustrasi. Kalau kalian terus menganggap saya seperti monster, silakan saja, katanya sambil membalikkan badan dan keluar dari kelas tanpa menoleh lagi. Udara siang sangat terik saat Najwa berjalan cepat menuju rumah dinasnya. Rasa panas itu tak hanya datang dari matahari, tapi juga dari dalam dadanya yang seperti terbakar. Ia membuka pintu rumah dengan kasar dan langsung melepas kerudungnya sambil menghela napas keras. Tubuhnya jatuh ke sofa dengan lelah. Namun suara tangisan lirih terdengar dari kamar. Najwa menegakkan tubuhnya. Umar. Panggilnya sambil berdiri. La masuk ke kamar dan mendapati anak semata wayangnya tengah duduk di kasur, matanya sembab, wajahnya memerah. Tangisnya tidak keras, tapi cukup membuat hati ibu manapun merasa iba. Umar sayang, kenapa? Umi di sini. Najwa memeluk tubuh mungil itu, mencoba menenangkan, tapi Umar mengelak. Tangisnya malah meninggi, tangannya menolak pelukan Najwa. Seolah ikut menyerap emosi ibunya hari ini. Najwa menahan air matanya yang hampir jatuh. Kamu kenapa, nak? Hap, Umi kan cuma capek, maafin Umi. Ayo sini. Namun Umar tetap menolak, menggulung tubuhnya seperti bola, sambil menangis keras. 19. Akhirnya Najwa terduduk di lantai, memeluk lutut, ikut menangis. Tangisnya pecah. Lelah. Lelah dicap guru sensitif, lelah menghadapi suaminya yang terasa jauh. Lelah dengan semua kesalahan yang dilimpahkan padanya, seakan-akan dirinya satu-satunya masalah. Setelah beberapa saat, Umar mulai tenang. Ia merangkak mendekati ibunya dan menyentuh pipi Najwa. Mata anak itu masih sembab, tapi kini tak lagi menangis. Najwa menggenggam tangan kecil itu. Maafin Umi, Umar. Umi nggak bermaksud marah-marah. Umi cuma kesepian. Umar hanya menatap ibunya. Sorot matanya polos, belum sepenuhnya mengerti, tapi cukup untuk membuat hati Najwa makin teriris. Beberapa jam kemudian, Najwa duduk di beranda rumah dinas. Sinar sore memantulkan warna jingga ke wajahnya yang kini muram, ia menatap jauh ke arah halaman pondok yang mulai sepi. Umar sudah tidur,
kelelahan setelah menangis lama. Di tangannya ada buku catatan kecil, buku tempat ia biasa menulis renungan atau potongan doa. Namun halaman itu tetap kosong. Tidak ada kata yang bisa dituliskan hari ini. Pintu pagar kecil terbuka. Langkah pelan terdengar. Nachua menoleh. Ryan. Pria itu berdiri di ujung tangga, ragu-ragu. Aku boleh masuk. Nachua hanya mengangguk, pelan. La tidak punya tenaga untuk adu mulut lagi. Ryan duduk di sebelahnya, membiarkan hening menyelimuti mereka beberapa saat. Aku dengar dari Ustazah Halimah, ucap Ryan perlahan. Tentang yang terjadi hari ini. Nachua tak menjawab. Nachua. Ryan menyentuh tangan istrinya. Kamu harus belajar membedakan antara luka lama dan luka baru. Tidak semua yang terjadi hari ini adalah karena Alia. Tidak semua yang menyakitimu sekarang berasal dari orang lain, kadang. Itu dari dalam dirimu sendiri. Nachua menoleh tajam. Kamu bela dia lagi, Mas. Ryan menggeleng. Aku tidak membela siapa-siapa. Aku cuma ingin kamu sadar, bahwa kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu ingin terlihat kuat, hebat, sempurna. Tapi kamu lupa, kamu juga manusia. Air mata Nachua jatuh tanpa bisa ditahan. Aku takut kehilangan semuanya, Mas. Kamu, anak kita, reputasi di pesantren. Semuanya, isaknya. Ryan memeluknya erat. Kamu nggak sendirian, Nachua. Tapi kamu juga harus mau dibantu. Jangan dorong semua orang pergi. Malam itu, Nachua menghabiskan waktu dalam keheningan. Ia kembali masuk kamar Umar, lalu mencium kening anaknya yang tertidur damai. Hatinya masih sakit, pikirannya masih kusut. Tapi pelukan Ryan tadi, kalimat-kalimatnya, mulai membuka retakan kecil dalam benteng egonya. Tapi, bagi manusia yang ingin terlihat sempurna seperti Nachua, tindakan menjadi sangat berat. Tapi yang jelas, melihat bagaimana tadi Ryan menatapnya ketika memberi nasihat, sedikit lebih menenangkan meskipun masih ada kesan membela Alia di dalamnya. Udara malam menyelinap lembut dari sela jendela kamar yang terbuka setengah. Tirai tipis melambai pelan diterpa angin, sementara aroma sabun dan lotion tubuh masih melekat di udara, membaur dengan semerbak aroma minyak telon yang biasa dipakai untuk Isa. 20. Alia baru selesai menyisir rambutnya. Rambut panjangnya masih sedikit basah, menggantung di punggung. Fahri, dengan handuk di lehernya, tersenyum memperhatikan dari cermin. Malam itu mereka mandi bersama, ritual kecil yang jarang mereka lakukan karena kesibukan masing-masing. Tapi setelah hari yang panjang dan Alia tampak kelelahan, Fahri ingin memberikan momen rileks untuk istrinya. Sayang, ujarnya pelan sambil membawakan piyama berwarna pastel milik Alia. Pakai ini, nanti kamu masuk angin. Alia tersenyum kecil, menerima baju tidur itu dengan tatapan penuh cinta. Ia mengenakannya pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Fahri ikut duduk, tangan kirinya memegang tangan Alia. Gimana hari ini di pesantren? Tanya Fahri sambil mengusap jari-jari istrinya yang dingin. Alia tersenyum samar. Baik. Semua baik-baik saja. Fahri mengernyit. Biasanya kamu cerita panjang lebar. Alia mengalihkan pandangan sejenak, lalu menatap mata suaminya. Aku cuma nggak mau kamu khawatir. Aku tahu kamu juga sibuk ngurus bimbingan skripsi dan ngajar di kampus. Fahri tak langsung menjawab. Ia diam sebentar, memperhatikan wajah istrinya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Lalu, sambil memeluk Alia dari belakang, ia menyandarkan dagunya di bahu perempuan itu dan bertanya dengan nada lembut namun serius. Kalau aku ajak kamu kasih Isa adik, kamu mau? Alia menoleh, matanya membulat kaget. Sekarang. Fahri tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Enggak sekarang juga, tapi. Ya, dalam waktu dekat. Aku ingin keluarga kita lengkap. Rumah ini semakin hangat kalau ada suara bayi lagi, menurutku. Alia menghela napas panjang. Ia memutar badannya dan menghadap Fahri. Mas Fahri.
Isa masih kecil. Masih menyusui juga. Aku belum siap. Fahri menatap Alia dalam diam. Senyumannya yang semula tenang perlahan memudar. Aku ngerti kalau kamu lelah. Tapi kadang aku mikir. Kamu dulu pernah ngasih Ustadz Ryan anak, kenapa denganku kamu selalu nolak? Ucapan Fahri itu bagai cambuk bagi Alia. Ia tak menyangka suaminya akan mengungkit hal itu. Itu sudah takdir, Mas Fahri. Kamu tahu sendiri gimana keadaan waktu itu, dan aku bahkan sudah di titik pasrah saat itu dengan pernikahanku. Tapi aku jalanin semua karena memang itu takdirku, ujar Alia pelan tapi tegas. Tapi kamu pernah jadi istri Ryan dan punya anak darinya, balas Fahri lirih. Aku suamimu yang sekarang, Alia. Kenapa selalu kamu tahan diri sama aku? Alia mendekat, menggenggam tangan Fahri yang menggigil. Aku nggak tahan diri, aku cuma belum siap. Aku baru aja selesai berjuang dari luka masa lalu, dari rasa bersalah, dari banyak tekanan. Aku butuh waktu untuk benar-benar pulih, dan kamu adalah satu-satunya tempat tenangku. Fahri menghindari tatapan Alia. Ia bangkit dari tempat duduk dan naik ke ranjang lebih dulu. Rebahkan tubuhnya dan membelakangi Alia. Alia berdiri pelan, menyusul ke ranjang dan mencoba memeluknya dari belakang. Tapi Fahri tak bereaksi. Sayang, maafin aku. Aku sayang kamu, sayang banget. Aku cuma belum siap nambah tanggung jawab besar. Lagi. Aku cuma ingin merasa berarti untuk kamu, jawab Fahri pelan. Bukan cuma pelengkap luka masa lalu. Kalimat itu menyayat hati Alia. Malam itu terasa panjang. Angin yang tadi sejuk kini terasa dingin menyusup di antara celah selimut. Alia, 21. Berbaring membelakangi Fahri, air mata mengalir diam-diam di pipinya. Ia tahu suaminya kecewa, dan ia tahu, hatinya pun ikut terluka. Mereka tertidur dalam diam. Tak ada pelukan malam itu. Tak ada bisikan sayang seperti biasanya. Hanya ada jarak, dan dua hati yang sama-sama terluka karena belum mampu saling memahami. Udara pagi menyusup perlahan ke dalam kamar lewat jendela yang terbuka setengah. Suasana masih temaram, matahari belum sepenuhnya muncul dari balik bukit. Kicau burung terdengar samar, menjadi pertanda hari baru telah dimulai. Tapi di dalam kamar itu, kehangatan pagi tidak benar-benar terasa. Alia terbangun dengan mata masih berat. Sisa tangis semalam membuat kelopak matanya bengkak. Ia menoleh ke sisi ranjang yang kosong, selimut sudah terlipat rapi, bantal sebelah sudah dingin. Fahri tak ada di sana. Dengan napas pelan, Alia duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdebar aneh. Ia menyentuh permukaan spray tempat Fahri biasa tidur, seakan berharap bekas hangat tubuh suaminya masih tertinggal. Tapi nihil. Hampa. Beranjak menuju kamar mandi. Suara air dari keran wudhu masih menetes seolah Fahri baru saja selesai bersiap. Di meja makan, hanya ada segelas air putih yang setengah diminum dan roti tawar yang belum disentuh. Alia mengecek dapur, lalu ke ruang depan. Hatinya makin tidak enak. Ponselnya berdering. Pesan dari Fahri. Suamiku, jam 6:02 pagi. Aku pamit ke kampus duluan. Ada jadwal rapat sama dekan dan rektor hari ini. Mungkin baru pulang sore. Jaga Isa, ya. Alia menatap layar ponselnya dalam diam. Pesan itu terasa dingin. Tidak seperti biasa. Tak ada emotikon senyum, tak ada, sayang, dan bahkan tidak ada ucapan, semangat pagi. Seolah mereka berjarak seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap. Alia mendudukkan diri di sofa. Tangannya mengusap perut yang kosong, pikirannya kosong pula. Biasanya Fahri akan mengecup dahinya sebelum pergi. Kadang mencium tangan, bahkan menyelimutinya lebih dulu. Tapi pagi ini, tidak ada apa-apa. Tangis yang tadi masih ditahan akhirnya runtuh begitu saja. Apa aku salah? Bisiknya lirih. Isa menangis dari kamar, membuyarkan lamunannya. Alia segera beranjak, menjemput bayinya.
Anak itu langsung tenang dalam pelukannya, seolah memahami suasana hati ibunya. Alia memeluk Isa erat-erat. Kita nggak salah, ya, nak. Kita cuma butuh waktu. Hari itu Alia tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, menyusui Isa, memasak sarapan, membersihkan rumah. Tapi langkahnya lebih lambat. Senyumnya lebih tipis. Seperti ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Sore menjelang. Jam menunjukkan pukul 16.15. Tapi belum ada kabar dari Fahri. Biasanya ia akan memberi kabar jika tertahan, atau menanyakan kabar Alia dan Isa. Tapi hari itu, ponselnya diam. Alia menatap layar ponselnya selama beberapa detik sebelum akhirnya mengetik. Alia, jam 4:20 sore. Kamu masih di kampus, Mas. Pesan itu hanya centang satu, belum dibaca. Ia menunggu. Menunggu. Tapi yang datang justru rasa sesak. 22. Menjelang maghrib, Fahri akhirnya pulang. Pakaiannya masih rapi, ransel di punggungnya tampak berat. Ia masuk rumah pelan, meletakkan sepatu di rak, lalu menatap rumah yang sunyi. Alia sedang di dapur, menyiapkan makanan untuk malam. Ia mendengar pintu dibuka, tapi ia memilih tidak langsung menghampiri. Ada semacam keraguan yang membekukan langkahnya. Fahri menghampiri Isa lebih dulu, mencium kepala anak itu, lalu tanpa berkata-kata, ia masuk kamar, menaruh tas, dan mengganti baju. Tak lama kemudian, ia duduk di ruang makan. Alia menghidangkan teh dan kudapan kecil. Sudah pulang, ucap Alia pelan. Fahri mengangguk. Iya. Sunyi. Lagi-lagi sunyi. Alia mencoba duduk di hadapannya, ia menatap wajah Fahri yang tampak lelah. Tapi bukan karena fisik. Lelaki itu sedang menahan sesuatu di dalam hatinya, dan Alia tahu itu. Aku minta maaf soal tadi malam, kata Alia dengan suara lirih. Fahri menatapnya sekilas. Aku nggak marah. Tapi kamu kecewa. Fahri terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Iya, aku kecewa. Alia menunduk. Aku ngerti kamu ingin jadi ayah lagi. Aku tahu kamu ingin rumah ini ramai. Tapi, aku minta waktu, bukan karena aku menolak kamu. Tapi karena aku takut. Aku belum selesai menyembuhkan diriku. Fahri menarik napas dalam, lalu menghembuskannya berat. Aku cuma pengen kamu merasa utuh, Alia. Aku nggak pengen kamu terus dihantui masa lalu. Tapi kadang aku merasa, aku harus berjuang lebih keras untuk jadi cukup buat kamu. Kali ini, air mata Alia tak tertahan. Ia menggeser duduknya dan menggenggam tangan Fahri erat-erat. Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu rumahku sekarang. Tempat aku kembali, kalau aku belum bisa memberi kamu anak lagi. Bukan karena kamu kurang. Tapi karena aku belum siap kehilangan cinta kita yang sekarang. Fahri menoleh. Matanya basah. Ia meraih tangan Alia, menggenggamnya lebih erat. Kamu tahu aku nggak suka tidur sendiri. Tapi semalam, aku merasa. Kita sama-sama butuh waktu untuk berpikir. Alia mengangguk pelan. Besok. Bisa kita mulai lagi dari pelukan. Fahri tersenyum tipis. Ia berdiri dan merengkuh Alia dalam pelukannya. Lama. Hangat. Tak perlu banyak kata. Kadang cinta bukan tentang siapa yang paling dulu memberi, tapi siapa yang paling sabar menunggu.